Oke, jadi di video kali ini aku bakalan nge-review salah satu software utility yaitu Smartdav Antivirus. Sebelum itu, apa itu software utility? Software utility adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menganalisis, mengkonfirmasi, mengoptimalkan, dan mempertahankan komputer. Utility software merupakan jenis sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung infrastruktur komputer. Utility software berbanding terbalik dengan perangkat lunak aplikasi yang ditujukan untuk langsung melakukan tugas-tugas yang menguntungkan pengguna biasa. Software utility terbagi menjadi dua bagian, tapi ada dua jenis, yaitu software utility internal dan juga eksternal. Utility internal adalah utility yang sudah ada pada Windows kita. Secara default sudah terinstall pada saat kita selesai menginstal Windows. Bisa dikatakan program ini merupakan program bawaan Windows. Sedangkan utility eksternal adalah program yang bukan bawaan Windows, atau dikatakan kita harus menginstalnya sendiri. Salah satu software utility eksternal adalah software antivirus. Software ini diciptakan untuk melindungi komputer, mencegah dan mendeteksi perangkat lunak jahat seperti virus komputer, trojan, dan lain sebagainya, yang mungkin dapat menghapus file di dalam komputer atau memperlambat kinerja dari komputer tersebut. Salah satu software antivirus yang benar-benar terkenal di Indonesia adalah software antivirus Smartdav. Smartdav adalah perangkat lunak atau software yang ditujukan untuk mengatasi varian virus komputer lokal maupun internasional yang menyebar di Indonesia. Antivirus ini memiliki versi gratis dan juga berbayar setelah sebelumnya sempat berupa perangkat lunak Derma. Software antivirus Smartdav ini dirilis pada tahun 2006. Smartdav dibuat oleh Zainuddin Nafarin saat masih berstatus sebagai siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun perkembangan Smartdav sempat tertunda hingga tahun 2008 saat Zainuddin mulai kuliah di Universitas Gadjah Mada. Dengan perkembangannya, Smartdav dikembangkan dengan para sukarelawan secara daring. Nama Smartdav diambil dari singkatan nama sekolah pembuatnya, yaitu SMA 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sedangkan AVI merupakan singkatan dari antivirus. Adapun logo dari Smartdav merupakan simbol objek mustahil segitiga penrose berwarna hijau yang melambangkan kesederhanaan dan kedamaian. Mulai dari versi 11.8, Smartdav mengubah lisensi antivirus berbayarnya menjadi per tahun berdasarkan catatan apa yang diubah di versi tersebut dari sebelumnya seumur hidup. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke website Smartdav-nya. Oke, di tampilan awal dari website Smartdav ini ada beberapa, akan langsung disuguhkan dengan Smartdav 2021 Rev 14.6 dirilis. Dan di sini juga dijelaskan beberapa fitur utama dari Smartdav 2021. Yang pertama ada antivirus USB flash disk. Smartdav membantu mendeteksi virus dan menampilkan file tersembunyi di flash disk. Lapisan pertahanan kedua, Smartdav hanya berfungsi sebagai pendamping antivirus utama. Anda tetap harus menginstal antivirus utama yang menawarkan proteksi lengkap. Yang ketiga ada AI, Artificial Intelligence. Smartdav dengan teknologi AI atau kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi banyak virus baru yang semakin bertambah dan menyebar. Jadi saya menjelaskan untuk lapisan pertahanan kedua. Jadi emang Smartdav ini diciptakan untuk menjadi pelindung kedua setelah software antivirus utama. Jadi di Windows itu udah ada software antivirus yaitu Windows Defender, dan dengan adanya Smartdav itu semakin membuat laptop atau komputer kalian itu semakin kuat dari virus. Jadi Smartdav ini sangat cocok untuk komputer apapun. Di sini juga ada beberapa perubahan tema tampilan Smartdav 2021, penambahan database 7.551 virus baru, Smartdav AI terbaru, AI versi 9.82M untuk membantu mendeteksi banyak virus baru yang belum dikenali dan mengurangi kesalahan deteksi. Smartdav AI lebih aktif dalam mendeteksi program yang mencurigakan. Penambahan fitur pemilihan tingkat deteksi AI saat scanning. Perubahan penamaan virus yang terdeteksi AI. Perubahan beberapa bagian pengaturan.
Ini merupakan hal-hal baru yang ada di SMADAV versi Rev 14.6. Oke, langsung saja. 4 fungsi utama dari SMADAV. Yang pertama, proteksi tambahan untuk komputer Anda, kompatibel dengan sebagian besar antivirus lainnya. Seperti yang udah dijelaskan di awal tadi, kalau software SMADAV ini itu jadi pelindung kedua atau pelindung tambahan dari komputer kalian. Kemudian ada juga proteksi USB flash disk. Karena USB flash disk itu salah satu media penyebaran virus terbesar dari komputer, maka dari itu SMADAV itu menyediakan fitur proteksi USB. Jadi ketika USB itu dicolokkan ke komputer kalian, itu bakalan langsung di-scanning oleh SMADAV. Jadi misalkan ada virus akan langsung terbaca dan dihapus virusnya. Kemudian yang ketiga, fitur utama lain yaitu antivirus yang ringan. SMADAV mempunyai kelebihan dalam hal ukuran instalasi yang sangat kecil, di bawah 10 MB, 10 MB. Dan SMADAV sangat sedikit menggunakan internal ketika aktif di PC. SMADAV juga hanya memerlukan sumber daya atau resource komputer yang sangat kecil. Sebagian besar pemakaian saat SMADAV aktif hanya memerlukan sedikit memori, biasanya di bawah 20 MB, dan penggunaan CPU yang kecil. Dengan penggunaan yang sangat kecil ini, SMADAV tidak akan begitu mempengaruhi atau memperlambat pekerjaan Anda yang lainnya, dan Anda juga masih tetap dapat menginstal antivirus lainnya yang bisa bersanding dengan SMADAV untuk melindungi komputer Anda. Dan yang keempat ada cleaner dan tools untuk membersihkan virus. SMADAV dapat membersihkan komputer Anda dari virus baik secara otomatis ataupun manual menggunakan tools yang disediakan SMADAV. SMADAV juga memperbaiki registry yang sudah dirusak atau dirubah oleh virus. Beberapa tools yang dapat digunakan untuk SMADAV Pro untuk membersihkan virus secara manual yaitu One Virus by User untuk menambahkan file virus dan membersihkan secara manual, Process Manager untuk mengatur proses dan program yang berjalan di komputer, System Editor untuk memperbaiki pengaturan sistem yang diubah virus, WinForce untuk membuka program manajemen sistem di Windows, Smart Lock untuk memperkuat pertahanan drive komputer dari infeksi virus. Oke, kita langsung saja ke tampilan SMADAV-nya. SMADAV versi 14.6. Jika kalian sudah mendownload dan menginstal SMADAV, tampilan pertama yang ditampilkan oleh SMADAV adalah sebagai berikut. Jadi untuk tampilan Windows-nya memang SMADAV tidak memberikan maximize untuk tampilan Windows-nya. Mungkin untuk memberikan ruang bagi user untuk melihat aplikasi lain yang sedang berjalan bersamaan dengan SMADAV ini, dan membuat efek kayak SMADAV itu menjadi software yang benar-benar ringan. Jadi tampilan utama SMADAV 14.6 free update 2021. Tampilan pertama akan masuk ke menu scanner. Jadi di scanner ini bakalan men-scan setiap ada menu Fast System Scan untuk men-scan sistem area seperti memory proses, service, registry area, dan juga startup area. Bisa juga scan all drive, akan men-scan semua drive atau perangkat di dalam komputer dan dipindai apakah ada virus atau tidak. Jadi kita coba yang scan all drive. Kita scan, tinggal tunggu beberapa menit, maka SMADAV akan melakukan scanning. Selesai, maka misalkan komputer Anda tidak ada virus, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Fine, your computer system is fine, no virus detected. Oke,
kita cancel dan tidak ada virus di dalam komputer. Jika Anda menggunakan SMADAV Free maka bakal sering muncul notifikasi semacam ini. Jadi disarankan untuk menggunakan SMADAV Pro. Oke. Setelah melakukan scanning, di sini juga ada tampilan bisa dibilang promosi untuk virus di antivirus SMADAV. Ada SMADAV Free versus Pro. Di sini terlihat untuk SMADAV Pro dan Free itu dapat auto scan USB flash disk, secondary protection, dan untuk hide message on startup hanya tersedia di SMADAV Pro. Protection setting RTP hanya tersedia di SMADAV Pro. Tools and additional feature hanya tersedia juga di SMADAV Pro, dan juga Office or ORG use juga tersedia hanya di SMADAV Pro. Di sini ada note, SMADAV Pro or Free can use function as USB flash disk secondary protection for your PC, so SMADAV does not offer total protection. You still need to install other for total protection. Jadi dijelasin di sini kalau SMADAV itu tidak bisa memberikan proteksi secara total. Jadi kita perlu untuk menginstal software antivirus di luar SMADAV. Jadi SMADAV hanya jadi software antivirus backupan gitu, kasarannya kayak gitu. Namun sebaik-baiknya aplikasi atau software pasti memiliki kekurangan. Kekurangan dari antivirus SMADAV ini adalah SMADAV hanya dapat menghapus atau mengatasi virus lokal saja. Karena SMADAV merupakan produk lokal, maka sangat kuat pada virus-virus lokal, namun sangat lemah atau tidak bisa berkutik jika bertemu dengan virus-virus asing. Hal ini dapat diatasi dengan menggabungkan SMADAV dengan antivirus lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan berkali-kali tadi, kalau SMADAV itu hanya sebagai second protection atau proteksi kedua. Jadi kalian memerlukan software antivirus lain yang berjalan bersama dengan SMADAV, dan SMADAV hanya sebagai second protection dari komputer kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan review tentang SMADAV antivirus software utility. Untuk pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. So terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.